Jadi kelas macam ini itu kelas yang sangat santai ya. Jadi kita tidak terlalu serius, tidak terlalu tegang. Jadi semakin kita santai semakin bagus. Ya, tidak seperti acara pada umumnya yang mesti serius, mesti formal, enggak. Ini kita adalah acara yang sangat santai, sangat relax ya. Makin relax makin bagus. Karena kenapa? Ketika kita relax dan santai, lebih gampang untuk terhubung dengan yang di atas seperti itu, ya. Jadi kita ini, oke, Mr. Ko Andi, ya, welcome teman-teman, welcome. Nah, hari ini kita mungkin saya akan bahas sedikit mengenai energi Mahatma. Nah, apa itu energi Mahatma? Ya, saya share PPT dulu ya. Bentar ini. Nah, oke. Keren kan? Ya, ini baru dapat tekniknya. Kayak belakang pakai green screen, ya. Kemudian tinggal dipasang PPT aja, jadi bisa saya di depan PPT-nya. Bagus, keren. Nah, oke lah, kita santai aja ya. Jadi Mahatma ya disebut juga pure unconditional love. Ya, the pure unconditional love. Kita bedakan dengan ini ya, Mahatma Gandhi ya. Karena kata Mahatma ini sebenarnya yang kalau orang umum sering dengar itu adalah Mahatma Gandhi ya. Orang kenalnya Mahatma Gandhi adalah salah satu tokoh di India sana yang membawa banyak perubahan positif ya bagi masyarakat ya. Tapi ini totally tidak ada kaitan dengan Mahatma yang satu itu ya. Nah, apa itu energi Mahatma? Nah, asal mulanya ini ya. Jadi pada tahun 1987 ya, itu ada satu konferensi ya, konferensi besar yang bernama Harmonic Convergence. Nah, ini bisa dicari di YouTube ya, bisa dicari juga di internet, di Google, cari tentang Harmonic Convergence. Ya. Mereka itu mengumpulkan ya orang-orang, para praktisi spiritual ya untuk meditasi bersama pada waktu itu ya. Nah, untuk meditasi bersama kemudian terhubung dengan di atas. Nah, nanti kita bahas lebih lanjut ya. Nah, Mahatma Energy ini disebut juga pure unconditional love. Nah, jadi dia adalah energi murni dari cinta kasih tanpa syarat, ya, yang mengalir dari I am presence, ya. I am presence itu merujuk kepada diri kita, diri sejati kita, alias itu ya hakikat diri kita, ya. Nah, kalau bilanglah jiwanya kita, ya, kita punya soul, ya. Nah, berasal dari mana? Berasal dari sang sumber itu sendiri, ya. Father or mother source. Source itu artinya sumber, ya. Atau the creator. Ya, awalnya itu tidak memiliki nama, ya. Pada saat dia itu diturunkan itu tidak punya nama karena bahasa alam atas sama alam sini kan agak berbeda. Jadi bunyinya sebenarnya agak berisik ya buat telinga manusia. Ya, kemudian dipadatkan jadilah yang namanya energi Mahatma. Kata ini agak cocok dengan itu. Ya, jadi ditautkan begitu. Jadi dipakailah nama Mahatma. Ya, asal mulanya nggak ada nama. Ya, oke. Nah, ini di Wikipedia kita bisa telusuri ya apa itu harmonic convergence. Jadi pada hari itu di Agustus ya 16-17 Agustus 1987, nah dia diadakan satu konferensi ya. Kemudian hari itu bertepatan dengan solar system ada alignment, artinya planet-planet itu ada 7 planet itu
sejajar. Nah, itu entah berapa ratus tahun sekali, saya lupa ya. Itu terjadi beratus-ratus tahun sekali. Ya. Nah, saat itu ya energi Mahatma ini pertama kali diturunkan ke dunia. Itu adalah energi tertinggi, terindah yang bisa diakses oleh manusia. Seperti itu. Ya. Nah, ini bisa dicari ya, memang ini tidak umum ya, tidak belum umum lah, bukan tidak umum, belum umum. Tetapi para spiritualis kelas dunia, jadi kita tidak berbicara mengenai lokalnya, tapi ini adalah kelas dunia. Ya, artinya ketika setiap praktisi spiritual ketika berkiblat di dunia internasional ya, mereka yang agak melek informasi, mereka pasti kenal yang namanya harmonic convergence dan energi magma dan violet flame. Itu pasti kenal ya, yang namanya spiritual kelas dunia ya. Ya kalau ya belum kenal ya kenalan dulu ya. Itu memang sudah terkenal di dunia internasional. Nah, apa itu Mahatma Energy? Nah, kita bisa cari, ini dapat dari beberapa web ya, menuliskan bahwa sampai hari ini adalah energi yang paling indah dan paling tinggi frekuensinya yang bisa diakses oleh manusia. Seperti itu. Nah, jadi itu dulu ya dipakai oleh pendeta dan pendeta wanita atau pria ya di zaman Atlantis kuno. Nah, waktu itu kan Atlantis ketika udah mengalami degradasi ya, nah itu hilang. Nah, sampai sekarang ya setelah konvensi yang harmonik itu, nah itu kembali di-available-kan untuk manusia ya, kembali disediakan lagi untuk manusia. Nah, jadi jenis energi ini itu sangat protektif ya, jadi dia melindungi, kemudian membersihkan dan menyembuhkan. Nah, itu bisa dipakai untuk setiap cakra di tubuh kita. Ya, jadi seperti saya tadi sempat ngomong sedikit bahwa manusia itu ada 4 lapisan tubuh ya, salah satunya itu ada tubuh energi. Dia tubuh energi manusia itu ada pusat-pusat energinya ya, yaitu di cakra-cakra mahkota, mata ketiga ya, ajna, kemudian tenggorokan, cakra hati, solar plexus atau perut. Nah, kemudian cakra seksual sama cakra dasar ya, basis. Nah, seperti itu. Nah, itu semua bisa menggunakan energi Mahatma. Oke, kita lihat next. Nah, sekilas ketika kita berbicara, ini adalah perkenalan secara itu ya, secara universal diakui seperti ini ya. Boleh percaya, boleh enggak gitu. Jadi kita tidak paksa orang untuk percaya. Jadi ini boleh percaya, boleh enggak. Ini memang agak esoteris, artinya dia itu bersifat tidak banyak diketahui orang umum ya, tapi kalau kita memang mampu melacak ke atas sana ya, susunannya seperti ini. Jadi planetary logos artinya yang sebagai penanggung jawab planet ini itu Lord Buddha. Kemudian solar logos itu selalu satu sistem tata surya ini ada yang namanya Helios dan Vesta ya. Satu galaksi, artinya galaksi Bima Sakti ini ya, penanggung jawabnya Melchior ya. Kemudian satu alam semesta besar itu ada Lord Melchizedek sebagai penanggung jawabnya. Kemudian ada multi universal logos ya, artinya banyak alam semesta, galaksi lainnya. Itu ada Archangel Metatron penanggung jawabnya. Cosmic Logos itu yang berasal langsung dari sang sumber itu Mahatma ya, dinamakan Mahatma seperti itu. Jadi Mahatma itu energi yang kita akses itu ada bagian langsung dari sang sumber
seperti itu. Ya. Jadi memang tidak ada kaitannya dengan Mahatma Gandhi, ya. Walaupun Mahatma Gandhi bisa jadi mengakses energi seperti ini juga, karena itu adalah berdasarkan cinta kasih tanpa syarat, seperti itu. Nah, model istilahnya model cahayanya itu umumnya berwarna putih keemasan. Seperti itu, ya. Oke. Nah, kita nanti duduk dan coba bersama, ya. Oke. Nah, dari teman-teman ada pertanyaan atau yang mau ditanyakan atau mau sharing? Saya, Kak Rudi. Ya. Tadi dari sebelum meditasi. Nah. Ini kepala kayak yang kebas ya? Iya, itu bagus. Jadi baal gitu ya? Ya. Itu pertanyaan bagus, Bu. Bu Cici. Iya. Itu kan itu artinya energi dari atas itu udah turun. Memang sebelum mulai saya udah ngomong bahwa energi ini udah sedang turun. Memang sedang turun. Ya, iya. Karena ketika kita niatkan, kita memohon dari yang atas supaya acara ini bisa berlangsung, ya saya minta izin juga sama di atas gitu loh, berdoa gitu. Betul. Jadi memang dicurahkan energinya untuk kita seperti itu. Jadi biasanya yang reaktif duluan itu cakra mahkota, ya turun gitu, ke bawah. Iya. Seperti itu. Ya. Jadi selain ubun-ubun ada berasa lain? Sama ini bahu berat. Iya. Iya. Jadi seperti ada garis gitu. Tapi dari sampai pundak ini seperti ada banyak garis gitu. Nggak apa-apa, itu pola energinya sih. Oh iya. Nanti kita coba akses energi Mahatma. Coba liatin. Ambil posisi duduk yang paling nyaman. Ambil nafas pelan. Hembuskan. Ambil nafas pelan. Hembuskan. Ambil nafas dalam cahaya dan cinta kasih. Lepaskan bersama semua ketegangan. Tarik nafas panjang. Lepaskan pelan-pelan. Tarik nafas dalam cahaya dan cinta kasih. Lepaskan. Niatkan untuk terhubung dengan diri sejati. Niatkan untuk terhubung dengan Sang Sumber. Afirmasikan, aku adalah cahaya. Aku adalah cinta kasih. Aku adalah Mahatma, cinta kasih tanpa syarat. Aku adalah diriku.
light. I am love. I am Mahatma, unconditional love. I am that I am. Aku adalah cahaya. Aku adalah cinta kasih. Aku adalah Mahatma, cinta kasih tanpa syarat. Aku adalah I am light. I am love. I am Mahatma, unconditional love. I am that I am. Aku adalah cahaya. Aku adalah cinta kasih. Aku adalah Mahatma, cinta kasih tanpa syarat. I am light. I am love. I am Mahatma, unconditional. I am it. Bayangkan di atas kepala kita, cakra mahkota kita terbuka lebar. Di atas cakra mahkota ada soul star. Sekitar 9 inci di atas kepala kita. Dari sanalah energi dari sang sumber mengalir turun. Begitu deras, begitu hangat. Energi Mahatma, Mahatma, Mahatma. Relax. Niatkan untuk menerima energi cinta kasih tanpa syarat dari sang sumber, energi Mahatma. Cakra mahkota kita dibersihkan, dipulihkan oleh energi Mahatma, energi dari cinta kasih tanpa syarat, energi dari sang sumber. Bersinarlah, bersinarlah, bersinarlah. Sekarang arahkan ke mata ketiga. Di antara kedua alis kita, bercahayalah. Penuhi dengan energi Mahatma. Aku adalah cahaya. Aku adalah cinta kasih. Aku adalah Mahatma, cinta kasih tanpa syarat. Aku adalah aku. Lihat energi Mahatma membersihkan
Mata ketiga kita terang, sangat terang. Pulihkan penglihatan kita. Bersinar, terang, bersinar, terang. Sekarang arahkan perhatian kita di tenggorokan kita. Aku adalah cahaya. Aku adalah cinta kasih. Aku adalah Mahatma. Cinta kasih tanpa syarat. Aku adalah aku. I am light. I am love. I am Mahatma. Unconditional love. I am that I am. Cakra tenggorokan Anda dipenuhi cahaya putih keemasan. Bercahaya, terang, dengan energi cinta kasih tanpa syarat. Fokus. Kemudian turun di bagian hati. Sentuhkanlah tangan kanan Anda di tengah dada Anda, di cakra hati Anda. Katakan pada diri Anda, aku adalah cahaya. Aku adalah cinta kasih. Aku adalah Mahatma. Cinta kasih tanpa syarat. Aku adalah aku. I am light. I am love. I am Mahatma. Unconditional love. I am the I am. Nyalakan cahaya, cahaya, cahaya. Lihatlah cahaya terang berpancar di cakra hati Anda. Terang, hangat, bercahaya. I am light. I am love. I am Mahatma. Unconditional. I am the Aku adalah cahaya. Aku adalah cinta kasih. Aku adalah Mahatma. Cinta kasih tanpa syarat. Aku adalah aku. Nyalakan cahaya, cahaya, cahaya. Oke, sekarang arahkan perhatian ke bagian perut Anda. Di dalam cakra perut Anda tersimpan banyak kenangan masa lalu, banyak penderitaan, banyak emosi. Hari ini, dengan cahaya cinta kasih, tanpa syarat, semua disembuhkan.
Nyalakan cahaya. 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 Cakra solar plexus atau di perut Anda. Aku adalah cahaya. Aku adalah cinta kasih. Aku adalah Mahatma, cinta kasih tanpa syarat. Aku adalah aku. Bayangkan cahaya putih keemasan berputar, membersihkan cakra perut Anda. Hangat bercahaya. Membersihkan endapan-endapan penderitaan di masa lalu. Aku adalah cahaya. Aku adalah cinta kasih. Aku adalah Mahatma, cinta kasih tanpa syarat. Aku adalah aku. Oke, sekarang arahkan perhatian Anda di cakra seksanda. 3 inci di bawah perut Anda. Arahkan cahaya ini di sana. Energi dari Mahatma membersihkan dan memurnikan cakra seksual Anda. Aku adalah cahaya. Aku adalah cinta kasih. Aku adalah Mahatma, cinta kasih tanpa. Aku adalah aku. Bersihkanlah semua endapan-endapan energi yang tidak selaras dengan Sang Surya. Oke, sekarang turun lagi ke cakra dasar di tulang ekor Anda. Arahkan perhatian ke sana. Lihatlah energi cahaya putih keemasan berada di sana. Aku adalah cahaya. Aku adalah cinta kasih. Aku adalah Mahatma, cinta kasih tanpa syarat. Membersihkan endapan-endapan rasa takut. Memulihkan energi fisik Anda. Kekuatan fisik Anda. Memulihkan keberanian Anda. Kini Anda kokoh. Seluruh cakra Anda adalah cahaya cinta kasih. Sekarang lihat diri Anda bercahaya dalam cahaya putih keemasan. Aku adalah cahaya.
adalah cinta kasih. Aku adalah Mahatma. Cinta kasih tanpa syarat. Aku adalah diriku. I am light. I am love. I am Mahatma. Unconditional love. I am that I am. Sekarang, biarkan cahaya ini berpancar sejauh yang bisa dicapai. Menerangi seluruh ruangan tempat kita berada. Bercahayalah kita. Terangi setiap sudut ruangan tempat Anda berada dengan cahaya cinta kasih dari Sang Sumber. I am light. I am love. I am Mahatma. Unconditional love. I am that I am. Bayangkan cahaya ini bersinar dari tubuh Anda, menerangi seluruh ruangan tempat Anda berada. Menyentuh setiap makhluk yang terlihat ataupun yang tidak terlihat. Semoga mereka semua dimurnikan. Aku adalah cahaya. Aku adalah cinta kasih. Aku adalah Mahatma. Cinta kasih tanpa syarat. Aku adalah aku. Bayangkan cahaya dari tubuh kita berpancar, berpancar, berpancar. Tarik nafas dalam, hembuskan. Kapanpun jikalau Anda menginginkan untuk mengakses energi Mahatma ini, Anda tinggal meniatkan dengan afirmasi, aku adalah cahaya, aku adalah cinta kasih, aku adalah Mahatma, cinta kasih tanpa syarat, aku adalah diriku. I am light, I am love, I am Mahatma, unconditional love. I am that I am. Kapanpun dibutuhkan, silakan Anda mengaksesnya. Sekian meditasi Mahatma malam hari ini. Oke. Ya. Halo. Welcome back. Gimana? Cuy. Tangannya kayak ada listriknya besar sekali ya. Ya. Gede ya energinya ya. Dua-duanya. Dua-duanya seperti kayak ada listrik gitu. Bagus itu sebenarnya buat sembuhin orang bisa. Oh iya. Ya. Waktu pertama memang ada, cuman nggak sebesar yang tadi meditasi Mahatma itu. Itu adalah energi tertinggi yang bisa diakses manusia. Ya, energi dari Sang Sumber yang tertinggi yang bisa diakses manusia. Ya.
Iya. Oke. Dari teman-teman lain ada yang mau sharing mungkin? Halo Sani, gimana San? Iya, good. Gimana meditasinya? Seru? Oke. Seru kayak cleansing gitu. Kayak berputar-putar gitu. Seru ya? Gitu lah. Baru ikut yang kedua soalnya. Berputarnya di bagian mana? Dari yang kepala kayak itu. Kayak tornado gitu tau kan? Oh ya. Rasanya itu ya pelan-pelan dari turun. Iya, betul. Iya. Turun sampai bawah, sampai cakra perut tadi. Nah, bagus itu. Gitu. Itu berasanya begitu sih, lebih tepatnya. Mantap. Thank you. Keren. Sis Retno, gimana meditasi Mahatma? Sharing dong. Tadi apa ya? Saya masih ada kayak mual-mual gitu ya, Koheng. Oh ya. Terus blockage-nya itu masih belum selesai. Oh gitu. Ya. Iya. Itu terus apa ya? Badannya bisa ke depan gitu. Oh, ke depan belakang ya, goyang-goyang begitu ya. Iya. Ya. Itu sih. Mantap lah. Ya, pelan-pelan. Biar benar-benar bersih. Ya. Iya. Ko Andi, halo, how are you? Semua. Selamat malam semua, teman-teman. Ya. Wow. Ya. Tadi terlambat, maaf. Masuk sesi kedua. Jadi waktu masuk itu sesi kedua awalnya nguap-nguap aja gitu. Nguap. Jadi waktu ada advokasi ke ini cakra mahkota, ke semua cakra gitu kan. Asal tiap cakra ada disebutin apanya semua, cakranya denyut gitu ya. Denyutnya kencang gitu, terasa kencang. Biasanya agak enggak gitu, cuman ini agak kencang gitu, terasa denyutnya gitu, agak kencang gitu aja. Terima kasih Koeng. Ya. Sama teman-teman semua. Mahatma memang keren, energinya memang keren. Gitu ya. Itu keluar naganya. Iya betul. Maaf. Apa-apa, santai aja kita. Iya. Sis Pepi mungkin mau sharing, Sis. Soalnya hari ini yang diakses tuh energi Mahatma agak berbeda dengan biasanya. Energi Mahatma ini buat apa ya, Koheng sebetulnya? Dia energi cinta kasih. Jadi serbaguna sih, sebenarnya bisa buat cleaning, kemudian buat healing, kemudian buat memperbaiki cakra yang rusak bahkan. Hebat. Ya. Jadi ya istilahnya energi cinta kasih itu energi yang paling tinggi. Ini pure unconditional love. Ya. Jadi dia itu ya sangat kuat lah. Iya. Itu gunanya. Jadi untuk seberangkan makhluk-makhluk juga oke gitu loh. Jadi kalau ketemu makhluk yang nggak kasat mata, ya doainnya pakai energi Mahatma juga bisa. Ya. Oke. Nah hari ini juga ada teman kita Natalia ya. Mungkin mau sharing Sis Natalia? Enggak kok. Gimana meditasinya? Ya awalnya sih kayak kerasa berat aja gitu kepala. Iya. Berat ya? Gitu. Iya. Nggak apa-apa, biasa cleansing memang begitu.
kalau kita tidak terbiasa meditasi, biasanya proses cleansing pertama itu bakal berasa begitu, kayak kerak udah lama tiba-tiba disikat gitu. Oh gitu ya kok. Memang Iya. gitu. Ya. Yang cakra-cakra lainnya selain kepala? Yang paling berasa sih yang kepala itu kok. Iya. Oh ya, penjaga energi Mahatma siapa? Energi Mahatma itu dari sang sumber itu sendiri. Jadi kalau kita mau aksesnya kan sebenarnya dari bawah ke atas itu kan tetap aja lewat Metatron sih sebenarnya. Ya, tetap aja lewat Metatron karena setiap manusia yang terhubung ke atas, gerbang itu dijaganya Metatron, Archangel Metatron, ya. Cuman ya sebenarnya bisa akses langsung. Para angel itu tidak bakal menghalangi ketika kita mengakses energi dari sang sumber seperti itu. Ya. Rudi Haryanto. Ko Rudi, sharing lah gimana pengalaman pengalaman meditasinya. Ya, terasa panas aja, Master Rengki Rudi. Panas, badan panas semua. Panas ya? Ya. Bagus lah, bakar-bakar. Banyak kotorannya. Ya, biasanya kalau panas-panas itu ya bakar energi-energi yang endapan yang negatif itu. Enggak apa-apa, itu bagus kok. Ya. Master nih, sharing lah. Koheng. Ya. Gimana? Koheng. Ya, boleh tanya, Koheng? Boleh, silakan. Kita bebas. Ya, gini Koheng, tadi waktu Koheng bilang yang cahaya itu ya, yang cahaya putih. Cuman kalau saya cahayanya nggak putih, Koheng, tapi ungu. Kenapa ya, Koheng ya? Oh, ungu violet flame. Ya. Ya. Gini. Di Shambhala ada 2 jenis energi yang biasanya kita pakai. Ya, energi ungu itu untuk memurnikan. Jadi cakra manusia itu dari Mejiku Hibiniu, nila ungu, ya. Warna ungu ini menghubungkan antara dunia spiritual dengan dunia manusia yang awam. Makanya ungu itu kadang-kadang muncul ya seperti itu. Jadi pemurnian seperti itu. Nggak apa-apa ya, Koheng ya? Nggak apa-apa. Jadi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Itu bagus. Koheng. Itu bagus. Karena yang pegang violet flame itu dari Saint Germain itu juga memang kita biasa pakai. Itu penjaganya violet flame. Ya, jadi dia memurnikan energi. Ya, fungsinya lebih ke steril. Istilahnya kalau kedokteran itu kan sebelum operasi ada di steril pakai alkohol. Nah, dalam spiritual sterilisasi itu menggunakan violet flame. Seperti itu. Ya, baik. Makasih, Koheng. Ya. Oke, mungkin di sini Bu Jen mau sharing, Bu Jen, supaya tahu perkembangan Bu Jen sampai di mana. Jen. Belum kok, belum kerasain. Suaranya soalnya nggak jelas kok. Ketutup musik. Gitu ya? Ya, jadi kadang ada kedengeran, kadang nggak kedengeran gitu. Ya. Kalau gini, kalau lagi gini ngomongnya jelas nih. Kalau lagi ngomong ini sekarang. Tapi kalau lagi mulai meditasi udah nggak gitu jelas. Apa yang diomongin kadang ada denger, kadang enggak gitu kok. Ya, pakai rasa ya. Lebih tekankan dipakai rasa. Soalnya biasanya kalau kita kirim energi itu bahkan tidak tatap muka. Ya. Jam berapa janji kita kirim energi, mereka bahkan tidak
tidak lihat, tidak dengar, tapi bisa berasa juga. Ya, jadi ada istilahnya seperti tadi saya ngomong, bagian manusia itu ada pikiran sadar, pikiran bawah sadar, dan pikiran super sadar. Nah, pikiran super sadar ini itu sebenarnya bisa menghubungkan orang seperti handphone. Jadi kita pikir apa, orang lain bisa tangkap pikiran kita. Kalau sudah terhubung dengan super sadar itu. Seperti itu. Ya. Jadi sebenarnya tidak yang namanya telepati itu tidak terlalu wah gitu ya. Memang ada konsep logikanya. Jadi spiritualitas yang benar itu mesti sejalan antara rasa dan logika. Seperti itu. Jadi kita mesti lebih banyak literasi seperti itu. Ya, jadi bakat-bakat spiritual kita tuntun dengan baik dengan logika, cara berpikir yang bagus, juga hati yang penuh cinta kasih. Itu gampang berkembang seperti itu. Ya, kok. Ya. Saya kurang sensitif sekali kok ya. Blockage-nya di cakra hatinya, Bu. Ada blockage kayaknya. Ya, itu mesti coba meditasi khusus untuk Ho'oponopono, coba deh. Oh iya, Ho'oponopono ya, tahu. Saya ada satu rekaman di YouTube ya, boleh coba Ho'oponopono. Itu lebih ke pembersihan di cakra hatinya. Oke. Oke, nanti saya cari. Betul. Itu lebih ke pembukaan kita punya mindset, memaafkan diri kita sendiri, memaafkan orang-orang yang orang-orang yang pernah bersalah kepada kita. Kita juga minta maaf, kita juga mengakui kita mencintai diri kita, seperti itu. Ya. Itu Ho'oponopono coba. Itu bisa membantu sebenarnya. Oke, makasih Kak ya. Coba ya. Ya. Oke. Si Sulasmi mungkin mau sharing. Halo. Suaranya belum dibuka, Bu. Sebelah kanan bawah suaranya. Suara handphonenya belum dibuka itu. Di sebelah kanan bawah. Ya, udah ya. Ya, udah ya. Ya, untuk saat ini mungkin belum karena saya baru pertama kali ikut ya. Oh ya, nggak apa-apa. Cuman sih merasa agak tenang gitu. Bagus. Itu juga betul. Cuman itu aja. Ya, Oke, ya. Terima kasih. Ya. Oke, thank you udah turut berpartisipasi. Ya. Oke, Bro Ferry mungkin mau sharing, Bro Ferry, meditasi tadi seperti apa? Iya, badan hangat terus ya tadi. Hangat ya? Iya, hangat terus, panas kayak ada api di sebelah gitu, hangat jadinya. Bakar-bakar ya? Iya. Mantap lah. Bagus itu. Iya. Ada dua kemungkinan. Pertama itu pembakaran energi negatif, kedua itu energi kundalini yang naik. Bagus deh. Nah, itu bagus. Ya. Dua-duanya prosesnya bagus. Oh iya, oke. Oke, thank you. Ini Emilia. Kalau dari Sis Emilia mungkin ada yang mau di-sharing? Ya, saya baru pertama kali sih ikut. Ya, salam kenal. Salam kenal juga kok. Yang pertama kali saya ikut itu di bagian kepala, sepertiga bagian kepala atas ada cenut-cenut gitu ya. Ya. Terus karena suara Koko juga nggak jelas, saya
Jadi yang untuk cakra-cakra selanjutnya saya juga nggak gitu konsentrasi kok ngomongnya. Nah, tapi saya ikutin aja sampai selesai. Yang meditasi yang kedua itu lebih tenang, nggak seperti yang pertama gitu. Yang kedua itu bawaannya lebih adem rasanya. Ya, waktu merem itu saya ngelihatnya kalau merem kan biasa gelap hitam gitu ya kok. Kalau ini saya lihatnya putih gitu kok. Ya, energi turunnya. Ya, saya juga nggak ngerti sih kok, cuma ngikutin aja. Itu artinya apa juga saya nggak tahu kok. Bagus. Itu memang penglihatan ya dari sananya ya begitu. Penglihatan manusia yang dari sananya memang begitu, bisa lihat gitu. Lihat energi makna memang terang. Dia putih banget ya. Oke. Thank you kok. Bagus. Jadi ketika cakra mahkota aktif sebenarnya bagus ketika kita berdoa kepada entitas atas, mereka itu pasti pasti sampai, doa kita pasti sampai seperti itu. Oke. Kadang-kadang dia dijawab dengan cara yang agak berbeda lah, karena mereka kan ngomong dengan kita kadang-kadang kita belum clear audience ya. Beberapa yang clear audience bisa dengar gitu, tapi yang belum clear audience kadang-kadang dia jawab pertanda. Nah, seperti itu, tiba-tiba dapat bahan bacaan apa gitu lah, atau buka-buka buku, dapat teks gitu kan, jawaban seperti itu. Itu umum. Iya, thank you kok. Saya mau tanya kok, ini kok rutin ya meditasi ini? Iya sih, rutin. Kita tiap minggu jam 8:30 ya sekarang. Nah, mungkin minggu depan sih ada master saya yang akan bawa ya, kalau tidak ada halangan ya. Nah, dia akan bawakan itu lebih dalam lagi. Kalau saya mau ikut grupnya Koko gimana caranya ya? Soalnya saya kan tahu Koko dari grup lain gitu. Nggak apa-apa sih, ikutin ini aja Zoom meeting ya. Biasanya sih kalau ada meditasi begini saya ada posting di Facebook. Oke. Iya. Biasanya ya kalau nggak hari Minggu pagi ya Sabtu malam saya posting. Oke. Ya. Thank you kok. Thank you. Welcome. Nah, Ko Rudi mungkin ada sharing. Ya, mohon maaf nih agak sedikit terlambat nih. Nggak apa-apa. Gimana? Tetap sih masih ngasih violet flame itu ya yang ini terasa bergetarnya itu di kening terus sih. Rata-rata sih terus di kening. Jadi merasa getaran energi itu yang paling besar ya di situ gitu. Dan selebihnya sih belum terasa, mungkin karena tadi belum dari awal ya, udah pertengahan. Jadi lebih ke kening sini sih. Ya. Nggak apa-apa. Sana tembuskan dulu. Iya. Di sana tembuskan dulu. Ya, jadi energinya tumpuk di sana. Nggak apa-apa. Sis Pepi mungkin mau sharing? Selamat malam semuanya. Selamat malam. Makasih kok. Sudah beberapa kali yang saya ikut. Ya. Ya sih, rasanya yang di ubun-ubun itu ya, sama di cakra ketiga. Terus sama ini kok kayak energinya lebih besar ke telapak tangan tuh. Rasanya kayak gimana ya? Setiap kali ikut meditasi selalu begitu kok. Itu kenapa ya? Di telapak tangan ya? Iya, di telapak tangan. Itu artinya sebenarnya bisa untuk menyembuhkan orang. Ya, ketika energi turun masuk ke cakra hati, kemudian dia bisa disalurkan lewat tangan. Jadi sebenarnya sis Pepi ini sebenarnya bisa sembuhkan orang dengan energi. Ya, sama seperti cucu ya, itu juga bisa. Ya, karena
cakra telapak tangannya itu aktif seperti itu. Jadi Tapi nggak ngerti caranya itu kok. Tinggal lihatkan aja. Misalnya yang tadi Mahatma kan, ya, koneksi ya, I am light and love, I am Mahatma unconditional, I am that I am. Lalu bayangkan cahaya itu turun dari atas masuk ke hati kita, baru kita salurkan lewat tangan kita ke target. Itu aja. Jangan pakai energi kita. Kadang itu ya. Kadang itu pas ketemu orang, kebetulan mama saya kan sering kena MAH itu, penyakit MAH lambung. Itu saya kadang nempel aja tangan di belakangnya itu langsung doak. Ya. Seperti itu memang. Cuma nempel doang, kok saya nggak buat apa-apa. Iya, itu secara otomatis. Seperti saya bilang tadi bahwa manusia itu ada alam sadar, pikiran sadar, pikiran bawah sadar, pikiran super sadar. I am-nya ini. Jadi I am present. Artinya kita punya esensi roh kita itu loh. Nah itu yang kuat sebenarnya. Kadang-kadang kita juga nggak nyadar dia seperti saya. Kadang-kadang saya ngomong sendiri keluar itu saya sendiri nggak kepikiran. Ketik apa, posting apa, kadang-kadang ya dia lewat begitu aja gitu loh. Jadi kita kalau orang zaman dulu kan ada yang dia punya bakat untuk jadi medium. Nah, tapi karena mereka punya pikiran tidak dikembangkan dengan baik, ketika mediumship itu mereka punya kesadaran hilang sama sekali diambil alih. Dan entitas yang mengambil alih itu juga belum tentu jernih gitu. Tapi kalau kita manfaatkan dengan baik, kita bisa kembangkan pikiran kita ke stage yang lebih tinggi, frekuensi yang lebih tinggi. Jadi yang kita channel itu benar-benar murni dari atas sana gitu loh. Nah. Terus ini lagi satu kok. Saya kan dulu sebelum ini sih suka dendam sama orang. Kayak kalau benci orang tuh benci sekali. Tapi makin kesini itu kayak nggak ngerti juga sudah saya maafkan atau belum atau apa. Cuman hati tuh kayaknya tenang aja. Tapi nggak ngerti apa saya sudah memaafkan atau belum. Saya juga nggak ngerti kok. Itu kayak gitu gimana kok? Itu bagus. Artinya di hati kita memang mesti begitu. Karena cinta kasih tanpa syarat. Istilahnya lu mau gimana gue tetap punya cinta kasih pada kamu gitu loh. Memang apa ya? Memang itu yang diajarkan oleh semua itu kan, semua para nabi, para suci ajarkan ya begitu. Cinta kasih tanpa syarat. Musuh kamu doakan mereka gitu. Iya sih, makin kesininya itu seperti itu. Cuman saya kayak mikirnya apa saya sudah memaafkan atau belum, kayak bertanya-tanya begitu. Tapi kayaknya saya tidak pernah memaafkan tuh kayak begitu. Cuman hatinya tenang, adem saja. Ya, artinya di dalamnya udah clear gitu loh. Jadi ya maafkan aja. Gitu. Sebenarnya ya ujung-ujungnya apa sih yang kita ributkan gitu? Semuanya ya pakai suara gitu. Enggak, soalnya kayak kalau yang dulu-dulu sih itu sukanya kalau ada yang nyakitin tuh kayak kepikiran terus kayak dendam gitu. Aku harus bisa balas gitu. Tapi dari Oktober 2018 ke sini itu kayaknya anggapnya ya kayak biasa saja begitu. Tapi saya enggak ngerti apa saya sudah memaafkan atau belum orang-orang itu ya enggak ngerti saya kok. Ya, maafkan loh. Kan sebenarnya ya lewat meditasi ini kan dibersihkan itu sampai ke endapan-endapannya. Sumber penderitaannya itu udah hilang. Kita juga sudah tidak gampang lagi sakit hati, tidak gampang lagi dendaman sama orang. Itu nggak gampang lagi. Jadi proses spiritualitas orang itu satu tahap kita ya lihat bagaimana dia terhadap orang lain gitu. Terima kasih banyak kok. Sama-sama. Selamat malam semuanya. Ya, terima kasih. Oke, ada yang mau sharing lagi? Master Mi, sharing lah. Ilmunya banyak ini Master Mi.
Oke, jika tidak ada yang sharing lagi, kita udah lewat waktu ya. Oke. Jadi pertemuan malam ini ya kita ngobrol-ngobrol sampai di sini ya. Next time ya kita mungkin ketemu lagi minggu depan dengan itu ya, Master Rudy Sebastian ya. Semoga tidak ada halangan ya. Thank you all. Ya, terima kasih. Thank you, Ko. Terima kasih, Ko. Kohen. Thank you, Ko. Terima kasih, Ko Heng. Terima kasih.